nih, kayak biji yang kita tanam berubah menjadi pohon, berbunga dan menghasilkan biji lagi. Sama nih kayak kita dari bayi gemes, kok bisa sih jadi cantik seperti ini dan ganteng-ganteng. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi di makhluk hidup ini seperti tumbuhan, hewan, dan manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini dia antara pembeda makhluk hidup dan benda mati. Seperti yang kita lihat nih di belakang. Ini lampu dari ciptakan seperti sampai sekarang tuh kayak gitu aja gitu, nggak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Beda nih sama kita makhluk hidup. Kita nih di sini sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya nih kita ini saling kenal. Katanya nggak kenal maka nggak sayang, ya kan? Maka itu kita kenalin dulu nih anggota dari kelompok 2 yang akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tengok-tengok. Lanjut, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Semisal nih, kalian ingin membeli sayuran seperti wortel, kentang, dan kol. Biasanya kalian memilih sayuran dengan kualitas yang bagus dan ukuran yang lebih besar kan? Mengapa sih sayur-sayuran yang sering dijual di pasar memiliki kualitas dan ukuran yang berbeda-beda? Faktor apakah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman sayuran tersebut? Nah, di video kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada faktor luar atau faktor eksternal dan faktor dalam atau juga disebut dengan faktor internal. Kita akan bahas satu persatu mulai dari faktor eksternal atau faktor luar. Faktor luar atau juga disebut dengan faktor lingkungan adalah faktor yang ada di sekeliling organisme. Nah, faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada beberapa. Yang pertama, nutrien dan air. Air diperlukan tumbuhan dalam jumlah yang sangat besar. Tanpa air, tumbuhan tidak bisa hidup. Fungsi air pada tumbuhan ada beberapa, seperti sebagai pelarut zat yang diperlukan oleh tumbuhan dan sebagai medium berlangsungnya metabolisme, dan masih banyak fungsi dari air yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, cahaya. Selain berpengaruh langsung pada proses fotosintesis, cahaya juga berpengaruh pada tumbuhan loh teman-teman. Contohnya, tumbuhan yang diletakkan di tempat terang dengan tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap akan memiliki laju tumbuhan dan bentuk tubuh yang berbeda. Maka dari itu, cahaya juga termasuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, ada suhu. Pada umumnya, tumbuhan akan tumbuh dengan baik pada suhu optimum antara 10 derajat sampai 38 derajat Celcius. Nah, tumbuhan tidak dapat hidup di bawah 0 derajat Celcius dan di atas 40 derajat Celcius. Berikutnya, oksigen. Oksigen diperlukan tumbuhan untuk bernafas. Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika kebutuhan oksigennya tercukupi. Dan yang terakhir ada kelembapan. Kelembapan udara maupun tanah berkaitan dengan ketersediaan air. Kelembapan pada tanah ini ditentukan oleh zat organik. Nah, biasanya tanah yang gembur itu banyak mengandung kompos yang mampu menyerap air sehingga tetap terjaga kelembapannya. Lanjut pada faktor yang berikutnya, yaitu ada faktor dalam atau internal. Faktor dalam adalah faktor yang terdapat dalam tubuh organisme. Yang pertama, gen. Gen berfungsi mengatur reaksi kimia dalam sel, terutama sintesis protein dan enzim, sehingga mempengaruhi bentuk dan ukuran. Sedangkan hormon adalah substansi yang sangat aktif dalam proses metabolisme. Meskipun hormon ini diproduksi dalam tubuh, tetapi hormon juga dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya hormon auksin dapat rusak jika terkena cahaya. Hormon ini dapat berfungsi untuk memacu pertumbuhan, pembelahan, dan pemanjangan sel, tetapi ada juga yang dapat menghambat pertumbuhan. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, kami mau nanya nih kepada teman-teman. Kalian penasaran nggak sih bagaimana hewan dapat tumbuh dan berkembang? Pastinya penasaran dong ya.
Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Untuk pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase ya teman-teman. Ingat, ada dua fase yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Yang pertama, fase embrionik. Fase ini dimulai dari zigot. Ingat juga ya teman-teman bahwa zigot itu merupakan hasil peleburan dari sel ovum dan sel sperma. Selanjutnya, zigot mengalami pembelahan yang awalnya dari satu sel bisa menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, bahkan 16 sel. Dan jika sudah menjadi 32 sel, maka dapat disebut dengan morula. Kemudian morula akan mengalami perkembangan lagi menjadi blastula. Maksud dari blastula ini adalah struktur yang sudah membentuk rongga, dan rongga ini juga disebut dengan blastosol. Kemudian blastula ini akan mengalami yang namanya invaginasi atau pelekukan ke dalam membentuk 3 lapisan tubuh. Nah, proses ini disebut dengan gastrulasi atau disebut juga dengan tahap gastrula. Nah, kami ingin bertanya lagi nih kepada teman-teman. Kira-kira teman-teman masih ada yang ingat nggak sih sama 3 lapisan tubuh yang tadi dimaksud? Nah, kami bantu ingat kembali ya. Yang pertama ada ectoderm atau yang paling luar, kemudian di tengah ada yang namanya mesoderm, dan yang paling dalam disebut dengan endoderm. Nah, kemudian ectoderm, mesoderm, dan endoderm akan berkembang menjadi organ-organ yang ada pada tubuh manusia atau hewan. Jadi, lapisan-lapisan ini akan membentuk organ-organ. Nah, proses pembentukan organ ini disebut dengan organogenesis. Kemudian yang kedua ada fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik ini berarti setelah terjadinya fase embrionik, di mana pada hewan umumnya setelah terjadi fase embrionik, nantinya hewan tersebut akan berkembang kemungkinan bisa lahir atau menetas menjadi hewan muda atau dewasa. Itu pada umumnya. Nah, tapi ada loh teman-teman yang memiliki fase pasca embrionik yang unik, yaitu pada hewan invertebrata seperti pada serangga yang dikenal sebagai metamorfosis. Metamorfosis adalah serangkaian perubahan yang terjadi pada suatu hewan yang terjadi secara periodik atau berkala. Nah, metamorfosis itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada metamorfosis sempurna dan ada yang metamorfosis tidak sempurna. Bedanya apa ya antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna? Kan sama-sama metamorfosis. Nah, jadi begini teman-teman. Kalau pada metamorfosis sempurna, perubahan yang terjadi pada setiap tahapan mencolok atau terlihat sangat jelas. Contohnya pada hewan katak, kupu-kupu, dan nyamuk. Misalkan lagi pada metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu. Tahapan metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur. Kemudian telur menetas menjadi larva, lalu larva akan berkembang menjadi pupa atau yang kita kenal dengan sebutan kepompong. Lalu kepompong akan berubah menjadi imago atau hewan dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, perubahan yang terjadi pada setiap tahapan tidak terlalu mencolok. Contohnya pada hewan belalang dan kecoa. Tahapan pada metamorfosis tidak sempurna pada belalang dimulai dari telur. Telur akan berkembang menjadi nimfa atau hewan muda, kemudian dari nimfa menjadi imago atau hewan dewasa. Pada nimfa belalang menjadi imago tidak terjadi perbedaan yang jauh, hanya terjadi perbedaan ukuran saja. Kemudian ada juga nih teman-teman, hewan yang melakukan regenerasi. Apa sih regenerasi itu? Regenerasi itu artinya hewan itu bisa membentuk tunas pada dirinya sehingga ia bisa beregenerasi lebih dari satu individu. Contohnya pada cacing pipih. Ketika leher cacing pipih dipotong, maka pada lehernya akan tumbuh kepala baru. Ada 2 kepala baru, dari 2 kepala baru ini nantinya saling memisahkan diri sehingga nanti tubuhnya akan terbelah. Sehingga dia membentuk 2 cacing pipih yang baru. Nah, inilah yang dinamakan dengan regenerasi, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan itu sendiri dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder.
Pertumbuhan primer itu sendiri terjadi dikarenakan adanya aktivitas di jaringan apikal atau meristematik primer. Pertumbuhan ini terjadi secara bertahap di 3 daerah, yaitu daerah pembelahan atau proliferasi, daerah pemanjangan atau elongasi, dan daerah diferensiasi. Kemudian ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini terjadi diakibatkan karena adanya aktivitas di jaringan kambium atau meristematik sekunder. Pembelahan kambium sendiri dapat terjadi kedua arah, yaitu ke arah luar yang akan membentuk floem sekunder dan ke arah dalam yang akan membentuk xilem sekunder. Dapat kita lihat pada gambar, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yaitu dimulai dari biji. Kemudian, biji akan berkecambah. Kecambah kemudian akan berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah itu akan tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu. Kemudian tumbuhan akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembangbiakannya. Setelah kita membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan tumbuhan, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia terdiri atas 2 fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik terdiri atas 6 tahapan. Apa saja sih 6 tahapan tersebut? Nah, 6 tahapan tersebut yaitu terdiri atas yang pertama ada fertilisasi, yaitu proses peluburan sel sperma dan sel telur yang akan membentuk zigot atau diploid. Yang kedua yaitu ada tahap pembelahan sel. Setelah tahap fertilisasi, sehingga menghasilkan sel-sel berukuran kecil membentuk morula. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu blastulasi. Pada fase ini, zigot yang telah membelah dan membentuk morula akan memiliki rongga berisi cairan yang disebut blastosol. Keempat yaitu tahap gastrulasi. Merupakan proses pembentukan 3 lapisan embrionik, yaitu endoderm, mesoderm, dan eksoderm. Pada tahapan ini juga akan membentuk lekuk-lekuk pada embrio. Selanjutnya yaitu tahapan yang kelima yaitu tahap neurulasi. Merupakan proses pembentukan bumbung neural. Yang terakhir yaitu atau tahapan yang keenam yaitu organogenesis, yaitu proses pembentukan organ di dalam tubuh. Nah, setelah mengalami tahap embrionik, janin akan dilahirkan sehingga akan mengalami tahap pasca embrionik. Apa sih fase pasca embrionik? Fase pasca embrionik merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah lahir. Dapat kita lihat pada gambar, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia secara berurutan akan dimulai dari bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, hingga yang terakhir yaitu adalah manula atau manusia usia lanjut. Selanjutnya, B. Pertumbuhan dan perkembangan dikaji dalam bidang fisika. Sebagai contoh, ada radiasi matahari. Radiasi matahari merupakan salah satu faktor eksternal dalam pertumbuhan dan perkembangan. Panjang gelombang berkaitan dengan energi. Semakin besar panjang gelombang, maka energi yang dihasilkan pun semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil panjang gelombang, maka energi yang dihasilkan pun semakin besar. Matahari memiliki panjang gelombang sekitar 200 sampai 2500 nanometer. Photosynthetic Active Radiation atau PAR, yaitu radiasi aktif fotosintesis memiliki kisaran panjang gelombang dari 400 hingga 700 nanometer yang dapat digunakan oleh organisme untuk melakukan proses fotosintesis. Cahaya yang diserap daun yaitu sekitar 1-5% untuk fotosintesis dan 75-85% untuk memanaskan daun dan transpirasi. Radiasi yang mencapai tanaman akan mengalami absorpsi, refleksi, dan transmisi dengan variasi menurut ketebalan daun, umur, kandungan air dalam daun, serta morfologi permukaan dan orientasi daun. Berikut adalah contoh grafik dari Photosynthetically Active Radiation atau PAR. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan yang dikaji dalam bidang kimia. Zat pengatur tumbuh, hormon tumbuhan atau fitohormon, adalah perkembangan yang dipengaruhi
atau dikontrol oleh hormon, yaitu senyawa-senyawa kimia yang disintesis pada suatu lokasi di dalam organisme, kemudian diangkut ke tempat lain untuk selanjutnya bekerja melalui suatu cara yang spesifik pada konsentrasi yang rendah untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme. Menurut jenisnya, zat pengatur tumbuh digolongkan ke dalam 5 jenis. Dari 5 jenis itu kemudian dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama, penghambat pertumbuhan, terdiri dari asam absitat atau ABA dan inhibitor. Yang kedua, pendukung pertumbuhan tanaman atau positif, terdiri dari auksin, sitokinin, dan giberelin. Dan yang terakhir, pendukung maupun penghambat pertumbuhan, terdiri dari etilen. 1. Auksin. Auksin tersebar di seluruh bagian tumbuhan, tetapi tidak semua bagian memiliki kadar yang sama. Biasanya, hormon ini mudah ditemukan di setiap bagian pucuk tanaman, seperti pucuk daun, pucuk akar, dan pucuk batang. Cara kerjanya juga memicu perbesaran dan pemanjangan sel di daerah meristem ujung tanaman, seperti ujung batang, ujung daun, ujung bunga, dan ujung akar. Beberapa manfaat auksin diantaranya, yang pertama meningkatkan sintesis protein untuk merangsang perpanjangan sel. Yang kedua, merangsang terjadinya proses diferensiasi. Yang ketiga, merangsang partenografi, yaitu kondisi terbentuknya buah tanpa pembuahan atau polinasi. Kandungan buah pada auksin pun sangat banyak. Yang keempat, mencegah dormansi pucuk atau apikal saat pucuk atau akar tanaman tidak mau berkembang. Dan yang terakhir, merangsang pembentukan apikal atau tunas atas dengan memotong atau topping pada ujung tunas batang. 2. Sitokinin. Sitokinin termasuk zat pengatur tumbuh yang mendorong proses pembelahan sel atau sitokinesis. Auksi dan sitokinin berinteraksi secara antagonis dalam mengatur derajat pertumbuhan akar dan tunas. Seperti jumlah akar yang banyak akan menghasilkan sitokinin dalam jumlah yang banyak pula. Adapun beberapa manfaat dari sitokinin diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, merangsang proses perkecambahan biji. Yang kedua, menunda penguguran daun, buah, dan bunga. Yang ketiga, merangsang morfogenesis, inisiasi, atau pembentukan tunas. Yang keempat, menghambat proses penuaan hasil panen, sehingga hasil panen dapat lebih awet. Dan yang terakhir, mematahkan dormansi biji. Yang ketiga, giberelin. Giberelin atau biasa disebut gibberellic acid memiliki kemiripan sifat seperti sitokinin. Perannya penting dalam perkecambahan biji serta proses generatif tanaman. Hormon turunan asam gibberellat ini juga berfungsi untuk merangsang munculnya bunga, pembungaan yang serempak, dan pemanjangan batang. Giberelin terbukti mempercepat pertumbuhan tunas dengan cara mencampurkannya ke dalam air rendaman biji, dan jika disemprotkan ke tanaman dalam intensitas yang tinggi, dapat mempercepat proses pembungaan tanaman. Beberapa manfaat giberelin yaitu mencegah kerontokan buah dan bunga, merangsang terjadinya buah partenografi, merangsang pembungaan, mematahkan dorminasi benih, dan merangsang pemanjangan sel sehingga batang dan buah membesar ukurannya. Yang keempat, asam absisat. Asam absisat memiliki peran yang berlawanan dengan zat pengatur tumbuh yang lain, yaitu sebagai inhibitor, menghambat bahkan menghentikan aktivitas apikal meristemik. Biasanya asam absisat dimanfaatkan pada jenis tanaman umbi karena membantu pembesaran umbi seperti kentang, wortel, bawang, dan lain-lain. Proses pemakaiannya dilangsungkan ketika akan mencegah pertumbuhan tunas baru untuk memperbesar umbi tanaman. Hormon inhibitor akan menghentikan pertumbuhan vegetatif tanaman saat perkembangan buah dan umbi tanaman sudah tidak maksimal. Karena nutrisi tanaman tersebar ke banyak cabang tanaman, sewaktu tanaman masih menghendaki untuk terus tumbuh, dengan adanya inhibitor, nutrisi hanya akan difokuskan ke buah dan umbi. 5. Etilen. Etilen sendirilah hormon yang bekerja mendukung sekaligus menghambat pertumbuhan. Perannya penting dalam proses pematangan buah dengan mempercepat penuaan sel. Tetapi sebaliknya, jika pengaplikasiannya tidak di waktu yang tepat, justru dapat menggugurkan daun dan bunga, serta mematikan tanaman. Berikut manfaat etilen yaitu yang pertama, menghambat perpanjangan batang atau elongation growth.
dan akar pada beberapa spesies tanaman. Yang kedua, merangsang pemekaran bunga. Yang ketiga, mengakhiri masa dormansi. Yang keempat, merangsang perkecambahan biji. Dan yang terakhir, merangsang pembentukan bulu-bulu akar. Nah, itu dia tentang pertumbuhan dan perkembangan. Semoga video kita tentang pertumbuhan dan perkembangan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you yang udah nonton. See you.